Nah, Kitab Wahyu menggambarkan pembentukan terakhir kalinya oleh setan, suatu sistem totaliter seluruh dunia, yang digambarkan sebagai Babel. Jika kembali mengingat Menara Babel, ini merupakan usaha setan terakhir kalinya untuk menyelesaikan apa yang setan telah mulai, untuk membawa dunia sepenuhnya di bawah kendalinya. Ini merupakan koalisi dari perwujudan keagamaan dan politik, yang menyatukan diri mereka, di akhir zaman, dengan tujuan menghancurkan kebebasan pribadi, dan untuk memaksakan aturan seluruh dunia bagi penyembahan palsu. Dan kami, para penganut Advent hari ke-7, sejak dari dahulu telah membahas mengenai pengungkapan peristiwa-peristiwa masa depan, yang dicatat di dalam Kitab Wahyu pasal 13. Dan ketika peristiwa-peristiwa itu benar-benar terjadi, yang seperti dikatakan Nyonya White, sebagai hal yang segera menimpa dunia, sebagai suatu kejutan besar, saya khawatir, kebanyakan kita memang sedang tertidur. Dan terus terang saja, saya merasa terkejut dengan ketidakpedulian, melihat pondasi negara dan kebebasan kita, sedang dihancurkan. Kebanyakan kita, mungkin, sedang menantikan, penggenapan dari peristiwa masa depan, yang ada dalam pandangan kita sebagai kunci, bagi pandangan bersifat nubuatan, yang secara jelas ada dalam pikiran kita. Kita secara lugu, sedang menantikan untuk suatu serangan langsung, kepada kebebasan keagamaan. Sementara musuh sedang menggali terowongan di bawah, bagi penghancuran kebebasan hati nurani. Di atas mana kebebasan keagamaan berdiri. Kita telah senantiasa menyamakan kebebasan keagamaan kepada hari Sabat. Dan hanya kepada hari Sabat, dan kita berharap untuk terjaga, dan bertahan dalam posisi kita. Suatu waktu, ketika kita melihat undang-undang yang memaksakan penyembahan palsu, saya ingin menegaskan kepada Anda, pada saat itu, sudah terlalu terlambat. Bagaimana jika perwujudan rencana terakhir iblis, tidak seperti perangkap tikus yang tiba-tiba menjerat dan yang lebih menyerupai ular, yang membelit diri Anda secara lambat laun, sehingga tenaga cekikannya hampir tidak terasa, dan yang hampir tidak menimbulkan kekagetan? Bagaimana jika Anda secara lambat laun, digiring ke sebuah perangkap, hingga Anda secara sepenuhnya terikat dalam cengkeraman totaliter sepenuhnya dari setan, dan Anda menyadari terlalu terlambat, telah ditipu oleh penyesatan ideologi, dan tidak memiliki kekuatan, atau bahkan keinginan untuk menolak, karena Anda secara sepenuhnya sudah tertawan kepada dusta setan? Saya ingin menegaskan pagi ini, bahwa kebebasan keagamaan tidak ada dalam ruang hampa. Kebebasan keagamaan adalah berlandaskan kepada landasan luas kebebasan keagamaan, prinsip kepada hak pribadi yang tidak bisa dicabut, dan tanggung jawab pribadi kepada Allah. Kebebasan sipil dan kebebasan keagamaan, berdiri atau jatuh, secara bersama-sama. Alexander Hamilton mengungkapkannya, kebebasan sipil dan kebebasan keagamaan selalu ada dalam keadaan bersama-sama. Jika pondasi dari satu prinsip digerus, prinsip lainnya juga akan rubuh. Jika kita menolak untuk berbicara atau berusaha untuk membungkam orang-orang yang merasa khawatir kepada penggerusan kebebasan hati nurani, karena kita tidak melihat topik yang langsung berkaitan dengan kebebasan keagamaan, kita telah memasuki suatu kawasan yang sangat berbahaya. Ellen White mengatakannya, kita tidak sedang melakukan kehendak Allah, jika kita hanya duduk diam, dan tidak melakukan apa-apa, untuk melestarikan kebebasan hati nurani. Ellen White tidaklah mengatakan kebebasan keagamaan, melainkan kebebasan hati nurani. Karena kebebasan keagamaan berdiri di atas landasan kebebasan hati nurani. Dan jika kebebasan hati nurani hilang, maka tidak ada gunanya menyerukan kebebasan keagamaan. Setan mengetahui, dia tidak bisa melancarkan serangan langsung kepada kebebasan keagamaan di Amerika Serikat. Karena ini akan sangat menimbulkan kekagetan. Sebagai gantinya, setan berusaha menggerus kebebasan sipil secara lambat laun. Karena setan tahu, sekali saja manusia menyerahkan kebebasan sipilnya, kebebasan keagamaan tidak memiliki makna apapun. Dan banyak pihak, yang sudah dipanggil untuk menjadi penjaga menara, bagi mempertahankan kebebasan sipil tidak bersedia untuk mempertahankan kebebasan, karena takut disalahpahami, atau takut dituduh sebagai pemecah belah politik. Sekali saja kebebasan sipil dihancurkan, perdebatan tentang kebebasan keagamaan, dan sifat tidak toleran, menjadi hal yang tidak ada kaitannya. Dari buku Evangelism, halaman 694, jika sekiranya setiap penjaga di tembok Sion, telah membunyikan nada tertentu, dunia yang tenggelam dalam kesalahan, mungkin telah mendengar pekabaran peringatan. Tetapi pekerjaan ini tertinggal selama bertahun-tahun, seperti yang dikatakan Ellen White. Sementara manusia tertidur, setan telah mencuri langkah daripada kita.
Untuk hidup dalam proses ini, sama sekali tidak bisa mengamatinya. Cobalah usahakan untuk mempercayai saya. Kecuali orang memiliki derajat yang lebih tinggi mengenai kesadaran politik, kepiawaian, maka kebanyakan kita akan mengalami kesempatan untuk memperkembang. Setiap langkahnya, sedemikian kecil, yang begitu tidak berdampak, yang begitu lihai diterangkan, atau kadang-kadang disesali, dan kecuali orang mau melepaskan ikatan dari seluruh proses itu, dari permulaannya, kecuali orang memahami hal keseluruhannya, apa yang menjadi prinsipnya, dengan semua aturan-aturan kecil, sehingga tidak ada orang Jerman patriot yang akan menolaknya. Yang pada suatu saat akan menyebabkan, yaitu orang yang tidak lagi melihat perkembangan hari demi hari, sama seperti seorang petani yang tidak mengamati tanaman jagung bertumbuh. Setiap tindakan, setiap kesempatan, lebih buruk dari yang terakhir, tetapi yang sedikit lebih buruk. Anda menunggu untuk selanjutnya, menantikan suatu peristiwa besar yang mengejutkan dengan berpikir bahwa orang-orang lain, ketika peristiwa mengagetkan itu datang, akan bergabung bersama-sama Anda. Tetapi satu peristiwa besar mengagetkan, ketika puluhan ribu orang akan bergabung dengan Anda, tidak pernah terjadi. Dan di suatu hari, akan terlalu terlambat, jika prinsip Anda yang masuk akal, semua orang akan menyerbu Anda. Beban penipuan diri sendiri, sudah terlalu berat. Dan Anda melihat, segala sesuatunya telah berubah sama sekali, di bawah hidung Anda. Dunia tempat tinggal Anda, bangsa Anda, orang-orang Anda, tidak lagi menjadi tempat di mana Anda telah dilahirkan. Bentuknya masih ada, tak tersentuh. Semuanya sama seperti rumah-rumah, toko-toko, pekerjaan, waktu makan, waktu kunjungan, konser, bioskop, hari-hari libur. Tetapi rohnya, yang Anda tidak pernah mengamatinya, karena Anda membuat kesalahan seumur hidup, dengan mengidentifikasi bahwa bentuknya yang akan berubah. Sekarang Anda hidup dalam dunia yang dipenuhi rasa kebencian dan ketakutan. Dan orang-orang yang Anda benci dan takuti, mereka juga tidak menyadarinya. Ketika semua orang diubahkan, tidak seorang pun yang diubahkan. Dan tiba-tiba, semua hal itu tertumpah begitu saja. Anda melihat, seperti apa Anda itu, apa yang telah Anda buat, tetapi lebih tepatnya, apa yang belum Anda buat. Karena segala hal yang dituntut dari kebanyakan kita tidak melakukan apapun. Anda ingat segala hal, sekarang, dan hati Anda hancur. Terlalu terlambat, Anda sudah berkompromi, dan tidak ada titik balik. Sekaranglah waktunya untuk bertahan. Bagi prinsip-prinsip dalam pembentukan bangsa ini, meninggalkan prinsip-prinsip itu, berarti meninggalkan prinsip kebebasan keagamaan. Orang-orang yang sudah menyerah langkah demi langkah, seperti yang dituliskan Ellen White, dalam buku Prophets and Kings, para nabi dan raja, kepada tuntutan dunia, dan menyelaraskan kepada adat kebiasaan duniawi, maka akan menyerah kepada kekuasaan yang ada, daripada mereka mengalami ejekan, celaan, ancaman pemenjaraan dan kematian. Allah telah memberi kita cukup peringatan mengenai penyesatan terakhir setan. Seperti yang menjadi judul pekabaran ini, tidak seorang pun yang mesti disesatkan. Tambahan pula, Allah telah memanggil kita untuk melawan penyepelean dan penggerusan prinsip-prinsip dari kebebasan keagamaan dan kebebasan hati nurani, dengan segenap kekuatan, dan semangat yang dilakukan Roh Allah, dan untuk meninggikan kebenaran. Untuk berserah kepada kehendak Allah, dan turut memberitakan pekabaran dari Kitab Wahyu pasal 14. Jadi merupakan pekabaran yang Allah telah berikan kepada umatnya, untuk waktu di mana kita sedang hidup. Merupakan pekabaran yang menentang penyesatan terakhir setan, dan menyiapkan orang-orang untuk bertahan dalam kebenaran dan prinsip. Untuk menerima meterai Allah dan atau tanda binatang. Dalam buku The Great Controversy, Kemenangan Akhir, Ellen White menyatakan, agar bisa tahan menghadapi ujian di hadapan mereka, mereka mesti memahami kehendak Allah, seperti yang diungkapkan di dalam firman-Nya. Mereka hanya bisa menghormati Allah, jika mereka memiliki konsep benar akan tabiat Allah, pemerintahan Allah, dan tujuan Allah, dan bertindak selaras dengan semua hal tersebut. Tidak seorang pun, kecuali mereka yang telah membentengi pikiran mereka dengan firman Allah, akan bertahan dalam konflik yang penghabisan. Kepada setiap jiwa, akan tiba ujian yang meneliti, apakah saya mesti lebih menuruti Allah, daripada menuruti manusia? Jam menentukan ini, bahkan sekarang sudah di ambang pintu. Apakah kaki kita tertancap kepada firman Allah yang kekal? Apakah kita siap membela dengan gigih, hukum-hukum Allah dan iman kepada Yesus?
Saudara-saudari sekalian, kita tidak bisa menutup mata dan berpura-pura bahwa segala sesuatu akan terus berlanjut sebagaimana biasa. Kita akan terbangun terlalu terlambat dan mendapati bahwa kita berada di sisi lain yang salah dari masa kekekalan. Dan ayat terakhir saya pagi ini ada di dalam kitab Roma 13 ayat 11. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Allah sedang memanggil suatu umat yang tidak malu, yang tidak takut, untuk memberitakan kebenaran di hari-hari terakhir. Hal yang nampaknya tidak populer, bahkan di antara umat-umat yang semestinya mengetahui hal-hal ini. Marilah kita berserah kepada Allah, sehingga Dia bisa memberi kita kekuatan dan kasih karunia untuk terus maju. Yesus akan segera datang.